Hi guys, how are you? Good? Alhamdulillah. So, hari ini saya dapat soal yang benar-benar unik. Bukan dapat sih, buat sebenarnya. Nah, ini nih super duper unik karena soal ini nanti akan bertentangan dengan teori-teori yang pernah teman-teman pelajari, terutama dalam penggunaan are, were, is, am, dan yang lainnya itu. Akan bertentangan dengan itu. Nah, kenapa? Coba perhatikan nomor 1. Kita di sini punya we bla bla bla, the most suitable bla 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 sampai akhir gitu ya. Dan jawabannya di sini ada are, ada were, ada is. Dan teman-teman pasti langsung reflect itu akan bilang bahwa we itu pasangannya dengan si are atau enggak dengan si were. Ternyata itu salah. We di sini pasangannya dengan is. Ya emang bisa we ini dipasangkan dengan is, bisa. Tapi berdasarkan konteks yang berbeda. Coba kita fixkan dulu bahwa we itu pasti pasangannya dengan are atau enggak dia pasangannya dengan si were gitu kan. Semua ulama bahasa Inggris itu sepakat dengan hal itu. Namun itu lagi-lagi depend on konteks. Jadi tergantung pada konteksnya. Misal nih nomor 1, kita punya konteks bahwa we yang ada di sini we bla 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 the most suitable word. Jadi we di sini bukan merujuk pada manusia, tapi we ini hanya sebatas kata aja atau sebatas word aja. Jadi sekali lagi we-nya yang ada di sini bukan manusia tapi hanya kata we gitu loh. Jadi kalau kita terjemah, kata we adalah kata yang paling tepat atau sesuai untuk mendeskripsikan kamu dan saya. Jadi jelas we di sini konteksnya bukan manusia tapi hanya kata we. Sehingga kalau dia hanya berbasis kata, maka kita tidak bisa memilih are, tidak bisa memilih were. Kenapa? Karena are dengan were ini konteksnya dia rujukannya pada manusia atau kata benda atau noun yang bersifat jamak. Itu baru boleh menggunakan are dengan were. Sementara we yang ada di sini hanya sebuah kata dan dia itu tunggal. Kan kata we doang, sebuah kata doang. Makanya dia itu pilihannya si is. Jadi hati-hati banget terhadap konteks kalimat. Memang semua we itu pasti are atau were, tapi kalau konteksnya dirubah maka jawabannya juga akan berubah. Begitupun juga dengan nomor 2. Di sini nomor 2 kita punya kata I bla 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 one of the pronoun. Jadi one of the pronoun. Nah, di sini I adalah salah satu pronoun. Jadi I yang ada di sini dia itu tidak merujuk pada human. Tidak merujuk pada human, tapi I ini hanya sekedar word. Hanya sekedar kata I ada. Kata I adalah salah satu pronoun. Jadi, walaupun di sini I, dia jawabannya bukan pakai am, tidak, bukan I am gitu. Dan juga bukan are karena di sini are itu wajib jamak, ya, wajib jamak. Sementara ini orang ya, orang. Nah, kenapa kita di sini jawabannya juga pakai is? Karena I itu tunggal kata I itu adalah sebuah kata yang basisnya tunggal. Hanya satu kata aja, bukan 2 kata, bukan 3 kata. Makanya kita pilih is. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Nah, yang ketiga ini coba perhatikan you. You di sini bla 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 legend in my life. Kamu adalah legend di dalam hidup saya. Adalah orang yang paling berpengaruh, orang yang menginspirasi dalam hidup saya. Berarti pertanyaan saya adalah, apakah you ini merujuk pada manusia atau dia itu merujuk pada kata doang, kata you aja gitu. Dari sini kita tahu bahwa oh enggak, you yang di sini konteksnya dia bukan kata, tapi dia konteksnya kamu yang manusia, bukan kamu yang dalam bentuk kata-kata doang gitu. Maka di sini kita tidak menggunakan is lagi. Kenapa? Karena you ini rujukannya pada manusia. Dan juga tidak pakai am karena am di sini khusus untuk manusia pertama, kata I aja. Maka jawabannya di sini adalah are. Gitu teman-teman ya. Jadi sangat hati-hati terhadap konteksnya. Sekarang saya kasih tantangan nih. Untuk nomor 4 jawabannya kira-kira yang mana? Nomor 5 jawabannya yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Hati-hati dengan konteks, oke? See you the next video and bye-bye.